Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai aspek keuangan 4. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Erna Maulidiar, NPM 1910103107, dan Nilam Sari, NPM 1910103003. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Bahan kajian yang akan kami paparkan yaitu yang pertama mengenai kebutuhan dana, yang kedua sumber dana, yang ketiga aliran kas, yang keempat biaya modal, dan yang kelima adalah keterbatasan dana. Yang pertama yaitu mengenai kebutuhan dana. Kebutuhan dana untuk aktiva tetap. Aktiva tetap dibagi menjadi dua, yaitu aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva berwujud dapat berbentuk tanah dan pengembangan lokasi, bangunan dan perlengkapannya, pabrik dan mesin-mesinnya, serta aktiva berwujud lainnya. Aktiva tak berwujud dapat berbentuk biaya di muka dan biaya operasional. Untuk menaksir biaya dari berbagai aktiva tetap, diperlukan informasi tentang kebutuhan fisik dan harga. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan fisik didasarkan pada yang pertama, rencana yang terperinci dan spesifikasi yang lengkap. Yang kedua, rencana garis besar dan spesifikasi yang belum lengkap. Yang ketiga, pengalaman bisnis yang sama dari pihak lain. Dan yang keempat, beberapa pedoman yang telah diuji secara empiris. Kemudian, informasi tentang harga dapat diperoleh dari harga masa lalu, daftar harga yang masih berlaku, dan daftar perkiraan harga. Selanjutnya yaitu kebutuhan dana untuk modal kerja. Modal kerja dibedakan menjadi 1. Modal kerja bruto dan modal kerja neto. Modal kerja bruto yaitu menunjukkan investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar yang terdiri dari kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, modal kerja neto merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Selanjutnya yaitu sumber dana. Dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari modal sendiri atau hutang, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Sumber dana yang utama yaitu modal sendiri yang disetor pemilik perusahaan. Yang kedua, saham biasa atau saham preferen yang diperoleh dari penjualan surat berharga ke pasar modal. Yang ketiga, obligasi yang diperoleh dari pasar modal. Yang keempat yaitu kredit bank. Dan selanjutnya yang kelima yaitu leasing. Selanjutnya, pedoman untuk menentukan sumber dana dari mana yang sebaiknya digunakan, yaitu berasal dari struktur finansial konservatif vertikal dan horizontal. Vertikal yang menyatakan bahwa perbandingan antara hutang dengan modal sendiri adalah 1:1. Kemudian horizontal yang menyatakan bahwa aktiva tetap dan modal kerja permanen dibiayai oleh modal sendiri. Selanjutnya yaitu aliran kas. Arti penting dari aliran kas yaitu studi kelayakan yang berkaitan dengan aliran kas bukan laba, karena laba dalam pengertian akuntansi tidak sama dengan kas masuk bersih. Kas lebih relevan bagi investor. Kemudian komponen aliran kas yaitu terdiri dari 3, yaitu aliran kas permulaan atau initial cash flow. Yang kedua, aliran kas operasional yaitu operational cash flow. Yang ketiga yaitu aliran kas terminal cash flow. Yang selanjutnya adalah menghitung aliran kas. Cara menghitung aliran kas yaitu jika investasi dibiayai dengan modal sendiri, maka operational cash flow dihitung sebagai berikut, yaitu aliran kas sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Probability Index atau PI, yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih
yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Jika investasi dibiayai dengan 100% hutang, maka operasional cash flow dihitung sebagai berikut, yaitu aliran kas masuk sama dengan laba setelah pajak ditambah biaya bunga dalam kurung 1 kurangi tarif pajak plus penyusutan atau biaya penyusutan. Biaya modal. Biaya modal menunjukkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menggunakan sumber dana tertentu. Karena suatu investasi mungkin saja dibiayai dari hutang dan modal sendiri, maka biaya modal yang ditanggung dari perusahaan tersebut merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal yang ada. Untuk menghitung biaya modal tertimbang, harus dihitung terlebih dahulu biaya modal individual yang terdiri dari 1. Biaya hutang, 2. Biaya saham preferen, dan ketiga biaya saham biasa. Alasan penentuan biaya modal. Terdapat 3 alasan penentuan besarnya biaya modal perusahaan. Yang pertama yaitu memaksimasi nilai perusahaan mensyaratkan adanya minimisasi semua biaya input termasuk biaya modal. Yang kedua, keputusan investasi yang tepat mensyaratkan estimasi biaya modal yang tepat. Yang ketiga, beberapa keputusan lain seperti leasing, pembelian kembali obligasi perusahaan, dan manajemen modal kerja memerlukan estimasi biaya modal. Estimasi biaya modal terdiri dari 3, yaitu identifikasi komponen modal yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan biaya. Yang kedua, menentukan biaya untuk setiap komponen modal. Yang ketiga, mencari biaya rata-rata tertimbang untuk seluruh komponen modal. Selanjutnya yaitu biaya modal individual, yaitu biaya hutang, KAD. Biaya ini merupakan biaya yang ditanggung karena investasi dibiayai dengan hutang. Hutang yang didapat bisa berupa hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Untuk menghitungnya biasanya digunakan konsep present value. Contoh, perusahaan mengeluarkan obligasi untuk 5 tahun dengan nominal 100.000, bunga 16% per tahun. Apabila obligasi dijual laku 96.000, biaya modal yang ditanggung perusahaan adalah seperti yang ada pada slide, yaitu 96.000 sama dengan 16.000 dibagi 1 plus KD plus 16.000, 1 dibagi 1 plus KD pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, persamaan tersebut dapat dicari dengan mencoba-coba dan interpolasi sebagai berikut. Jika KD 18%, nilai sisi kanan sebesar Rp93.740. Jika KD 17%, maka interpolasi keduanya menghasilkan seperti pada gambar, yaitu KD sama dengan 17% plus 1% dalam kurung 96.790 dikurangi 96.000 dibagi 96.790 dikurangi 93.740 sama dengan 17% plus 0,26% sama dengan 17,26%. Karena biaya modal ini akan digunakan untuk menilai kelayakan investasi dan arus kas investasi dihitung setelah pajak, maka perhitungan KAD setelah pajak menjadi KAD setelah pajak sama dengan KAD dalam kurung 1 min T, yaitu tarif pajak. Selanjutnya yaitu biaya modal individual atau biaya saham preferen dalam kurung KP. Saham preferen memberikan penghasilan tetap berupa dividen saham preferen. Karena saham preferen merupakan saham sendiri, maka dividen diambil dari pendapatan setelah pajak dan dibayar setelah pembayaran bunga obligasi.
Biaya modal untuk saham preferen dapat dihitung sebagai berikut. KP sama dengan D per PA. Keterangan PA yaitu harga jual saham preferen, D yaitu dividen saham preferen. Selanjutnya yaitu biaya modal individual. Biaya saham biasa atau KE. Biaya ini didefinisikan sebagai tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi yang dibelanjai dengan modal sendiri agar harga saham perusahaan tidak mengalami penurunan. Perhitungannya bisa digunakan pendekatan Gordon maupun dengan pendekatan Cem. Jika perusahaan membagikan semua keuntungan sebagai dividen dan besarnya setiap tahun, maka biaya modal dihitung sebagai berikut. KE sama dengan D per PA. Keterangan: D dividen per lembar saham konstan setiap tahun. PA harga saham tersebut saat ini. Selanjutnya, jika perusahaan menambah sebagian laba dengan asumsi proporsi laba ditahan konstan, maka besarnya biaya modal dihitung sebagai berikut. KE sama dengan D1 per PA plus G. Keterangan yaitu D1 dividen di tahun 1, PA harga saham saat ini, G pertumbuhan dividen per tahun. Persamaan di atas disebut formula pertumbuhan Gordon. Dengan menggunakan pendekatan Cem, maka KE sama dengan RF plus RM dikurangi RF P. Dengan asumsi tidak ada biaya kebangkrutan, maka adopsi dari modal di atas pada biaya modal sendiri adalah sebagai berikut. KE sama dengan K plus E plus B per S sama dengan K plus E kurangi KA. Keterangan yaitu KE biaya modal perusahaan yang menggunakan hutang, K plus E yaitu biaya modal perusahaan yang tidak menggunakan hutang, B nilai pasar hutang, S nilai pasar modal sendiri, dan KD biaya hutang. Selanjutnya yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang harus diperhatikan struktur modal perusahaan yang bersangkutan. Jika diketahui proporsi dana masing-masing sumber modal dan biaya modalnya, maka biaya modal rata-rata tertimbang dapat dihitung sebagai berikut. K sama dengan AK H plus BKP plus CKN. Keterangan: A. Proposal modal dari hutang, B. Proposal modal dari saham preferen, C. Proposal modal dari saham biasa. Keterbatasan dana investasi kontingensi. Investasi mempunyai hubungan kontingensi jika pilihannya suatu investasi menyebabkan investasi yang lain harus diambil juga. Untuk alternatif investasi yang demikian, pemilihannya berdasarkan pada profit index gabungan dari kedua investasi tersebut. Contoh, investasi A dan B masing-masing memiliki PI 1,25 dan 0,9 secara memerlukan dana sebesar 20 juta sampai 10 juta. Jika kedua investasi tersebut memiliki hubungan kontingensi, maka dari masing-masing proyek tak relevan untuk pengambilan keputusan. Langkah pertama yang diambil adalah mencari PI gabungan dari kedua investasi, yaitu 1,13, yaitu dari jumlah aliran kas masuk kedua investasi dengan aliran kas keluar. Keterbatasan dana investasi saling meniadakan mutuality eksklusif. Dua atau lebih investasi mempunyai hubungan saling meniadakan jika dipilihnya salah satu dari usulan investasi yang tersedia menyebabkan tidak dapat dipilihnya sisa usulan investasi yang lain. Prosedur
yaitu 1. Hitungan besar IRR untuk semua investasi. Yang kedua, urutan investasi yang memiliki IRR lebih besar dari biaya modal berdasarkan besarnya dana yang dibutuhkan dan beri nomor urut. Yang kedua, anggap untuk sementara waktu investasi yang bernomor 1, yakni investasi yang memiliki kebutuhan dana yang terkecil sebagai investasi pilihan yang paling layak. Yang keempat, hitungan besar IRR atas dasar besar kebutuhan dana marginal untuk investasi kedua. Jika MIRRI lebih besar dari biaya modal, maka dianggap investasi kedua ini lebih layak dari investasi 1 dan investasi 1 dianggap tidak layak lagi. Yang kelima yaitu hitungan besar MIRR untuk proyek ketiga atas dasar besarnya kebutuhan dana marginal dibanding investasi yang dianggap sebagai investasi yang layak dari tahapan perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan dana. Analisis waktu tunggal. Jika terdapat alternatif investasi yang bisa diambil, tetapi beberapa usulan investasi ada yang bersifat kontingensi dan ada yang mutually eksklusif. Ada keterbatasan dana, maka harus dihitung dana menganggur untuk setiap investasi yang dipilih dan juga kriteria penerimaannya. Pada akhirnya, penentuan investasi pilihan didasarkan pada tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan memiliki dana 1 juta yang akan digunakan untuk membiayai beberapa usulan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. 100.000 probability index yaitu 1,19. Keterangannya yaitu investasi 1 dan 4 memiliki hubungan kontingensi. Investasi 3 dan 7 memiliki hubungan mutually eksklusif. Investasi 1, keperluan dana yaitu 150.000. Probability indexnya yaitu 97. Investasi yang kedua yaitu keperluan dananya 175.000. Probability indeksnya yaitu 1,16. Investasi yang ketiga keperluan dananya 125.000. Probability indeksnya 1,14. Investasi yang keempat kebutuhan dana yaitu 400.000. Probability indeksnya yaitu 1,125. Investasi yang kelima yaitu keperluan dana 100.000, probability indeksnya yaitu 1,05. Investasi 6 yaitu keperluan dana 200.000, probability indeksnya 1,09. Investasi 7 keperluan dana yaitu kombinasi investasi 1 dan 4 memiliki PI 1,17. Untuk investasi 3 dan 7 karena bersifat mutually eksklusif dan investasi 7 lebih dipilih karena memiliki PI yang lebih tinggi. Bisa dijelaskan sebagai berikut. Investasi 1 plus 4 PI 1,17, kebutuhan dana 550.000. Investasi 2 1,16, investasi 175.000. Investasi 5 PI 1,05, keperluan dana 100.000. Investasi 6 PI 1-08, keperluan 200.000. Investasi 7 PI 1,13, keperluan dana 100.000. Total keperluan dana 1.125.000. Karena dana yang dibutuhkan masih lebih besar dari dana yang tersedia, maka dari usulan yang dihadapi kemudian dihitung kebutuhan dana dan jumlah dana menganggur dari berbagai kombinasi. Kombinasi A, investasi 7, 4 plus 125,
Kebutuhan dana yaitu 325.000, dana menganggur yaitu 75.000. Kombinasi B, investasi 4 plus 1, 6, 2, 5. Kebutuhan dana yaitu 1.025.000, dana menganggur yaitu 25.000. Kombinasi C yaitu 4 plus 1, 7, 6, 5. Kebutuhan dana 95.000, dana menganggur yaitu 50.000. Kombinasi D yaitu investasi 4 plus 1, 7, 6, 2. Kebutuhan dana yaitu 1.025.000, dana menganggur 25.000. Kombinasi E, investasi 7, 2, 6, 5. Kebutuhan dana 575.000, dana menganggur yaitu 425.000. Natif investasi akan dihitung NPV dari masing-masing alternatif. Alternatif terpilih adalah alternatif dengan nilai NPV terbesar. Keterbatasan dana. Analisis waktu ganda. Pendekatan waktu ganda digunakan jika tersedia waktu menunda pelaksanaan investasi. Untuk keperluan ini diperlukan data tambahan tentang besar dana yang tersedia untuk tahun yang akan datang dan besar PI untuk masing-masing investasi untuk tahun yang akan datang. Contoh, kebutuhan dana 150.000, PI sekarang 1,15, PI tahun depan 1,13, beda PI 0,02. Kebutuhan dana 150.000, PI sekarang 1,13, PI tahun depan 1,10, PI beda 0,03. Kebutuhan dana 150.000, PI sekarang 1,11, PI tahun depan 1,04, beda PI 0,06. Kebutuhan dana 150.000, PI sekarang 1,08, PI tahun depan 0,04, beda PI 0,04. Untuk tahun sekarang tersedia dana 450.000, sementara dana yang tersedia untuk tahun depan yaitu 150.000. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan waktu tunggal ataupun dengan waktu ganda. Jika dengan waktu ganda, maka yang dipilih adalah investasi 1 karena memiliki selisih PI yang terkecil. Investasi ini dilakukan tahun depan. Namun dengan menghitung NPV diketahui tahun ini 1, 2, 3 ditunda 4. NPV tahun ini 58.500. NPV total 64.500. Yang kedua tahun ini 1,34 ditunda 3. NPV tahun ini 61.000. NPV total 66.000. Tahun ini 124 ditunda 2. NPV tahun ini 54.000. NPV total 61.500. Tahun ini 234 ditunda 1. NPV tahun ini 48.000. NPV total 67.500. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa investasi yang dimiliki beda PI terkecil yang ditunda untuk tahun depan, sementara investasi 2, 3, dan 4 dikerjakan sekarang. Dengan demikian, total NPV yang akan diperoleh adalah 67.500.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan serta dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.